Andi, jangan mentang-mentang kamu nih mantu saya. Kamu kerja sembarangan. Aku minta maaf atas kelalaian aku ini. Karena memang akhir-akhir ini pikiran aku terganggu karena aku kangen sama Riri, Pak. Alasan kamu tahu nggak? Andi, Andi, Ya, si Mama pakai ketinggalan lagi. Aku harus singkirkan barang-barang ini sebelum ada yang melihat aku memegangnya. Mas! Untung aku tadi sengaja bawa masker dan kacamata buat jaga-jaga agar nggak ada yang ngenalin aku. Tapi aku juga deg-degan, takut Andi ngenalin. Ini cewek siapa ya? Kenapa gua ngerasa kayak kenal sama dia? Aku penasaran sama muka selingkuhan lu, Mas. Selama kehamilan ini, berapa kali coba kamu ngalamin bahaya? Tujuannya mereka mau ngadakan pengajian di sini supaya kamu dan bayi kamu selamat. Nanti kalau Andi tahu gimana? Aku jelas banget denger orang teriak minta tolong dan itu suaranya Riri. Andi, jangan ke situ. ini. Kok nggak ada orang ya? Padahal tadi gue dengar dengan jelas suara Riri. Kemana perginya Riri? Kenapa kamar itu bisa kosong? Gak ada kan? Kamu ini hanya berhalusinasi aja. Kalau Riri ada di sini, dia pasti akan ngubungin kamu dong. Ayo. Ya mungkin aku berhalusinasi karena saking kangennya sama Riri. Syukurlah Andi nggak lihat Riri di kamar. Tapi aku harus segera mengajak Andi pergi dari sini. Aduh, aduh. Kenapa, Biren? Ma, kenapa, Ma? Aduh, Andi, kepala Mama tiba-tiba sakit banget. Oh, kamu bisa tolong bawa Mama ke dokter? Udah Mama istirahat aja dulu di sini ya, karena kan masih pengajian gak enak kalau kita pulang. Antar mama kamu aja. Takutnya serius loh. Iya sakit ini, Andi. Gak apa-apa, Ma. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yaudah deh, ayo kita pergi, Ma. Aku antar pulang. Pak duluan, Pak. Iya, oke. Hati-hati ya. Mama kenapa sih bisa pusing gitu? Itu tikus. Ih, geli banget. Udah. Ri, tuh aja Andi nggak ngeliat kamu. Kalau lihat kan bisa berantakan, Ri. Ini tuh kesalahan fatal. Klien tuh bisa kabur, tahu nggak? Bagaimana sih kalian? Maaf Pak, kesalahan apa ya? Kamu nggak lihat? Ini brand dari perusahaan orang lain masuk ke klien kita. Ini sangat memalukan, tahu?
Siapa yang buat ini? Yang mengerjakan desain itu Pak Andi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, Non, ya ampun, ngapa gak bilang-bilang kemari? Masalah, sama siapa Non? sama supir, Mak. Aku kesini mau nganterin kursi roda ini. Mama yang suruh. Ini kursi roda bekas papa waktu stroke 2 tahun lalu. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Non ya. Aduh, ini bermanfaat banget. Jadi adanya kursi roda ini, mak gak kudu gendong-gendong nu si cantik. Mau kamar mandi, mau kemana. Lagian kesianan, dikurung mulu dalam kamar. Pasti. Iya, makasih Non sekali lagi. Sampein sama Nyonya ya, sama Tuhan. Aku kangen banget sama kamu, Ri. Apa yang kamu lakukan? Ini perbuatan sangat fatal, tahu nggak? Kamu ingin bikin perusahaan ini rugi. Maksud papa apa ya? Lihat ini. Ini bukan produk klien, tapi kenapa kamu kirimkan ke klien kita? Ini fatal sekali, tahu. Kamu lihat desain kamu. Astaga, kenapa aku bisa membuat kesalahan fatal kayak gini? Andi, jangan mentang-mentang kamu nih mantu saya. Kamu kerja sembarangan. Aku minta maaf atas kelalaian aku ini. Karena memang akhir-akhir ini pikiran aku terganggu karena aku kangen sama Riri, Pak. Alasan kamu tahu nggak? Andi, Andi, Ayo Non. Mak, si cantik mana? Penasaran pengen ketemu. Oh non, di dalam kamarnya. Ya, ke dalam. Ya, ayo. Bentar. Halo, Pak. Andi pingsan. Di mana? Itu Riri. Riri. Terus keadaannya gimana sekarang? Ya Allah. Ya udah, bentar ya, Pak. Ada apa ya Non? Andi, suamiku dia pingsan, penyakit jantungnya kambuh. Astagfirullahaladzim ya Allah Non. Terus bagaimana? Aku pamit dulu ya. Iya Non. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Non. Riri, jangan pergi dulu, Riri. Ya Allah cantik, lu ngapain nangis Neng? Lu sedih ya? Mikirin nasib hidup lu ya? Cantik, udah ya, jangan nangis lagi udah. Tuh ya, kadang kita manusia suka lupa sama yang namanya hidup tuh ada ujiannya. Kalau kita mau naik kelas, emang kudu ada ujiannya, kudu testing. Kali aja setelah ini Allah kasih rencana yang indah buat lu. Ini siapa? Ini Riri pacar aku. Riri, dulu aku benci banget sama kamu. Tapi tadi, pas aku ngelihat kamu, aku seperti ngelihat harapan. Walaupun harapan itu harus sirna sekarang. Tapi setidaknya aku tahu, kalau Mawaroh itu kenal sama kamu. Aku akan cari cara, biar aku bisa kasih tahu kamu
apa yang dilakukan Tanti sama kamu, Ri. Pak, Andi mana, Pak? Pak, jawab, jangan diem aja. Andi mana? Andi masih di dalam ruang ICU. Aku harus ke sana. Ri, jangan nekat dong. Jangan sampai Andi tahu kalau kamu dalam kondisi seperti ini. Pak, aku mohon, aku harus ketemu sama dia. Dia butuh aku. Suster, saya mohon izinin saya ketemu Andi. Saya istrinya. Mohon maaf Bu, Pak Andi belum bisa dijenguk. Sebaiknya Ibu bersabar dan berdoa untuk kesembuhan Pak Andi. Permisi Bu. Maafin aku, Andi. Selama ini aku jahat banget sama kamu. Aku menutupi kehamilan ini. Aku hianatin kamu. Aku gak berhak dapet suami sebaik kamu. Ri. Ma, kondisi Andi kritis. Mama, aku gak mau dia kenapa-napa. Enggak. Nggak boleh sedih gini dong, Ri. Karena kamu ngerasain juga. Kalau sampai dia kenapa-napa, aku gak akan pernah bisa maafin diri aku sendiri, Ma. Andi! Andi, Riz! Ya Allah, apa yang terjadi sampai dia kambuh begini? Mama tenang dulu ya. Mama jangan panik. Gimana Mama nggak panik? Kamu tahu sendiri kan kondisi Andi. Udah, cepetan sana kamu coba tanya sama resepsionisnya. Andi ada di ruangan mana? Permisi Mbak, ruangannya Pak Andi di mana ya? Baik, sebentar ya, saya akan cek dulu. Pasien atas nama Pak Andi masih berada di ruangan ICU, tapi untuk saat ini belum bisa dijenguk karena sedang dirawat intensif oleh dokter. Oke, terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Aduh, gimana nih? Andi belum bisa dijenguk. Ya udah, kita balik lagi aja ke kantor. Kasihan ya Pak Andi, sakit jantungnya kumat gara-gara diomelin sama Pak Arya. Ya ampun, Riz. Ternyata itu penyebabnya penyakit Andi kambuh. Emang keterlaluan si Arya itu. Si Arya tuh harus dikasih pelajaran. Mana dia? Ma, Arya! Kamu apakan Andi? Hah? Apa-apaan ini? Kamu pasti sengaja melakukan itu. Kamu memang pengen Andi mati kan? Jangan sembarangan ngomong kamu. Kamu gak usah ngeles. Aku udah tahu semuanya. Kamu bentak-bentak Andi kan sampai dia kambuh. Saya berhak marahin Andi sama seperti karyawan yang lain. Karena dia tidak becus kerja. Saya kehilangan klien gara-gara dia. Ma. Udah dong, kalian jangan berantem di sini. Mama belum selesai ngomong sama dia. Di otak kamu tuh semuanya cuma uang. Kamu gak peduli sama Andi yang sakit. Tapi kamu tetap suruh dia kerja lembur sampai tengah malam. Dia itu bukan budak kamu. Siapa yang memperbudak Andi? Andi bekerja porsinya sama seperti karyawan-karyawan yang lain. Jadi kalau saya marahin dia, itu normal. Udah dong, Pak. Ngalah aja kenapa sih? Rumah sakit ini. Bawa aja. Mama di mana? Mama. Ya Allah. Neng cantik. Neng, astagfirullahaladzim. Ya Allah, lu mimpi lagi. Hah? Ya Allah, badannya panas banget, pakai menggigil lagi. Masya Allah, udah malam, Neng. Pak kagak bakal bisa bawa lo ke rumah sakit sendirian, Neng. Dulu ya, dulu.
Ya Allah. Iya cantik, iya sayang, iya cantik. Iya ya Allah, cantik. Mak kompres dulu ya, mak kompres ya. Astagfirullahaladzim. Lu jangan sakit, Nape. Mak bingung. Mak kan sendirian. Lu jangan kenapa-napa, jangan sakit. Kalau lu sakit, mak kan gak bisa kerja. Panas badannya besok turun ya. Iya. Banyak doa deh, banyak doa ya. Ya Allah, jangan ampe si cantik kenapa-napa. Kesian banget si cantik. Di mana keluarganya? Pasti lagi nyariin dia.